Baik, kita mulai. Apa yang nanti akan kita pelajari dari pemrograman Java? Yang pertama adalah mengenal apa itu pemrograman Java. Kemudian kita akan menyiapkan IDE untuk pemrograman Java. IDE itu singkatan dari Integrated Development and Environment. Kemudian bagaimana struktur dan sintaks Java, fungsi input dan output, variabel dan tipe data, operator data, sintaks percabangan, sintaks perulangan, struktur data array, struktur data hashmap, prosedur dan fungsi, serta sedikit nanti mungkin pengenalan OOP, Object Oriented Programming. Langsung saja kita akan berkenalan dengan pemrograman Java. Ini nanti semoga kita bisa sampai ke webnya ya. Oke, apa itu Java? Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling. Sintaks Java mirip seperti C atau C++ karena Java banyak terinspirasi dari kedua bahasa ini. Java dirancang sepenuhnya menganut paradigma OOP, Object Oriented Programming. OOP adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada objek. Setiap kita membuat program, maka wajib hukumnya membuat objek apa yang akan kita kendalikan. Walaupun demikian, untuk mempelajari ini kita masih bisa menggunakan konsep prosedural. Jadi kita pelajari dari yang simple dahulu. Why must Java? Kenapa sih kita harus belajar Java? Karena yang pertama, Java itu bersifat general purpose. Artinya semua jenis pemrograman itu bisa disupport oleh Java. Berbasis desktop oke, berbasis web oke, berbasis perangkat gadget, Android juga oke. Java itu cross-platform, artinya dia support di semua operating system, baik Sun, Linux, OS, maupun Windows. Kemudian Java digunakan untuk membuat aplikasi Android. Java dibuat untuk membuat aplikasi Android. Kemudian Java itu populer. Kita lihat dari statistiknya TOB Index dari Februari 2021 hingga Februari tahun 2022, Java menduduki di peringkat tiga besar lah untuk bahasa pemrograman yang diminati. Walaupun posisinya tergeser oleh C dan Python. Karena Python ini terdongkrak dengan boomingnya bidang pekerjaan data scientist dan machine learning, sehingga dia lebih terdongkrak untuk lebih banyak digunakan. Tapi Java juga bisa untuk keperluan seperti itu. Hanya saja mungkin sintaks Python dianggap lebih mudah daripada sintaksnya Java. Java juga cross-platform, artinya Java ini bisa kompatibel untuk Windows, Mac, maupun Linux. Kenapa bisa seperti itu? Karena Java itu menjalankan JVM, Java Virtual Machine. Artinya, sebelum aplikasi berkomunikasi dengan sistem operasi, maka dia terlebih dulu bertemu dengan JVM. Oleh JVM, itu akan dirubah menjadi binary ke sistem operasi. Karena semuanya terpusat oleh JVM, maka semua sistem operasi, asalkan memiliki JVM-nya Java, maka pasti bisa menjalankan aplikasi Java. Ya, kira-kira seperti itu proses dari Java itu kenapa dia bisa cross-platform. Lalu bagaimana cara kerja Java ketika dia di running? Cara kerjanya itu dari sisi programmer yang telah menuliskan kode pemrograman akan di-compile oleh JVM, kemudian dijalankan aplikasi atau programnya oleh sistem operasi. Kemudian, untuk melakukan compiling, tentunya si Java ini memerlukan requirement beberapa yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah JDK, Java Development Kit. Java Development Kit ini berisi compiler, JVM, dan library lain yang akan menjalankan perintah-perintah pemrograman Java. Kemudian kita membutuhkan alat yang kedua, yaitu text editor atau IDE. IDE dengan text editor ini berbeda,
Karena pada text editor dia tidak bisa mendeteksi keterkaitan antara metode dan kelas yang terpisah. Sedangkan IDE itu bisa. Text editor bisa mendeteksi kelas dan metode apabila berada dalam satu file. Jika berada di luar filenya, maka kita memerlukan IDE, Integrated Development and Environment. Pilihannya apa saja? Untuk text editor, kalian bisa menggunakan Visual Studio Code. Kemudian untuk IDE, kalian bisa menggunakan NetBeans, Eclipse, atau IntelliJ IDE. IntelliJ IDE ini buatan dari namanya brand, saya lupa, itu berbayar. Ada versi komunitasnya, tapi tidak selengkap fiturnya dengan NetBeans atau Eclipse. Untuk JDK installation atau instalasi JDK, kita melakukan beberapa langkah berikut ini, yaitu mengunduh JDK sesuai sistem operasi, kemudian menginstal JDK, lalu mengkonfigurasi path variabel untuk Java. Oke, untuk memudahkan pemahaman, kita langsung praktekkan saja cara installnya. Oke, di sini saya sudah mendownload dari HTTPS JDK Java, ini saya tunjukkan. Nah, ini kita ngambil yang Windows 10. Bagi kalian yang menggunakan Linux, bisa menggunakan Oracle Linux Development Kit. Setelah di-download, kira-kira seperti ini, kita bisa ekstrak saja. Ya, Pak. Ini kita install JDK-nya dulu, baru NetBeans-nya dulu ya. Oke, kita cari program filenya. Select folder, kemudian open JDK 8U41 B04, ekstrak. Oke, ini sudah selesai di program file Java. Oh, ini ada di dalam folder lagi ya. Kita keluarkan saja. Saya cut. Folder yang lama, saya hapus. Nah, kemudian setelah ini terinstall, kita tambahkan path-nya dari Windows. Caranya environment. Kita ketikkan environment. Edit System Environmental. Nah, kita pilih environment variable. Lalu di sistem ini ada path, kita klik 2 kali. Lalu di sini kita browse. Kita pilih program file, lalu Java SE. Nah, di folder bin, lalu klik OK. Nah, ini sudah masuk program file Java bin, klik OK, kita OK sekali lagi. Oke. Untuk mendeteksi apakah ini sudah berhasil atau belum, kita bisa melakukan tes dengan mengetikkan Java di CMD. CMD, lalu ketikkan Java. Java strip version. Oh, kurang. Java. Nah, sudah keluar versinya 1.8, itu berarti JDK-nya sudah terinstall dengan baik. Oke, kemudian kita akan mencoba. Nah, setelah terinstall, kita akan mencoba membuat aplikasi Java sederhana dengan menggunakan Notepad atau text editor sederhana. Oke, kita coba. Saya buka Notepad, kemudian saya ketikkan kelas, karena ini berbasis OOP, berarti kita akan membuat kelas dulu. Kelas, kita beri nama Hello World.
Hampir semua bahasa pemrograman untuk pertama kali semuanya membuat hello world ya. Kemudian kita ketikkan public static void main string kurung siku args atau argumen. Kemudian kita berikan perintah untuk mencetak tulisan dengan sistem out.println. Lalu diberikan string hello words. Dunianya satu aja ya, bukan multiverse kan ya. Oke, lalu kita tutup. Kita tutup kembali. Oke, kita cek kembali apakah penulisannya sudah benar. Ini ada pasangannya. Kemudian ini kurang 1. Nah, sekarang sudah ada pasangannya. Kurung tutup ini udah ada pasangannya. Ini sudah berpasangan. Ini berpasangan. Akhir perintah sudah ditutup dengan titik koma. Oke, kalau sudah jadi kita save. File save as. Saya simpan di documents dengan tipe filenya all, lalu saya beri nama hello world.java. Saya save. Kita cek kembali di dokumen. Sudah ada hello world Java. Nah, sekarang ini akan kita compile menjadi kelas Java agar dapat dijalankan. Kita jalankan cmd. Lalu kita compile. Kita arahkan dulu. Kita masuk ke folder dokumen. Caranya cd documents. Oke, sudah masuk. Lalu kita compile dengan Java compiler. Lalu kita sebutkan namanya, nama filenya helloworld.java. Maka nanti di folder tersebut akan terbentuk kelas Java di sini. Terbentuk kelas Java. Nah, untuk menjalankan kita cukup ketik Java spasi kelasnya, nama kelasnya. Kebetulan nama kelasnya dengan nama source code-nya si hello world sama. Nah, ini muncul tulisan hello world, berarti aplikasi kita sudah berhasil. Nah, ketika kita mengetik dengan menggunakan text editor seperti ini, akan banyak riskan kita melakukan kesalahan ketik ya. Makanya kita memerlukan IDE untuk selain mengkoreksi sintaks, karena ini OOP cukup rumit dan perintahnya cukup panjang. Namun demikian, dengan sistem seperti ini, dia menjadi tangguh dan scalable. Artinya mau pengguna 100, mau pengguna 10.000, dia akan memiliki performa yang sama. Kemudian dia robust, ditambahkan, dipindahkan modulnya, tidak akan merubah kinerja aplikasinya. Oke, kita testing sudah berhasil untuk mengcompile aplikasi Java. Sekarang kita akan menyiapkan IDE-nya. Oke, menyiapkan IDE pemrograman Java. Yang kita butuhkan adalah Apache NetBeans versi 12. Nah, ini di sini ada linknya, nanti saya kirimkan modul dalam bentuk PDF dan link ini saya tuliskan di WhatsApp juga. Kita akan langsung saja cobakan bagaimana proses instalasinya. Oke. Kita download dari link yang sudah saya sertakan tadi. Nah, di sini ada Apache NetBeans 12. Kita download yang installer untuk Windows. Nah, ini ya. Ini yang akan kita download. Pastikan ini sistem operasi di laptop kalian x64 jenisnya. Untuk mengetahui apakah itu x64 atau bukan, kalian bisa klik kanan di PC, kemudian properties. Nah, nanti akan muncul, nah di sini sistem tipenya apa.
Kalau di sini sistem tipenya 64 bit, berarti sudah support. Oke, kita lanjutkan download. Saya sudah mendownloadnya. Pak Faisal, aku mau nanya, Ya, silahkan. bedanya jika 17 sama 8, bedanya apa ya? 17 dengan yang 8. Kalau Heeh. 17 itu yang sudah terbaru, dia NetBeans-nya NetBeans yang baru. Ada beberapa perintah dan library yang dia lebih baru gitu. Misalkan di Gradle-nya, kemudian nanti di web kan dia ada integrasi dengan Maven, itu lebih kompatibel. Oh ya, kalau pakai apa Retention Maven pakai yang baru Pak ya? Ya nggak harus sih, Maven juga support yang lama. Mm-mm. Maksudnya lebih banyak fitur yang ditambahkan di versi JDK yang Baru ya? barunya. Ya Oh gitu. betul. Misalkan dia akan integrasi untuk perangkat embed, perangkat mobile. Java itu kan ada 3 jenis ya, yang umum diketahui. Yang Enterprise Edition, Standard Edition, sama satu lagi saya lupa. Nah, Mobile. ya betul. Nah itu si edisi Java itu mempengaruhi, JDK-nya itu juga mempengaruhi di edisi mana dia akan digunakan. Oh gitu. Library-nya kan nanti beda. Yang di Java EE dan SE itu beda. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut install yang NetBeans-nya. Di sini saya sudah download. Nah, ini besarnya lumayan 378 MB. Untuk dasar basic sama untuk OOP. Mungkin yang banyak perbedaannya nanti kalau untuk misalkan kalian mau bikin aplikasi desktop, kan ada user interface. Nah, user interface-nya itu lebih baru, kemudian lebih bisa stylenya lebih bisa diatur gitu. Oh, berarti emang harus install Apache ini ya, Pak ya? IDE itu tidak mempengaruhi tampilan aplikasi, tapi dia mensupport library yang lebih baru gitu. Kalau IDE itu kayak apa ya? Kayak mesin produksi lah. Kalau misalkan semakin tinggi versinya, dia akan bisa memproduksi barang lebih banyak atau lebih bagus gitu ceritanya. Jadi misalkan pakai NetBeans versi 8, nanti ada library-nya mentok di versi tertentu, nggak bisa di versi atasnya. Paling gampang itu kalau menganalogikan kayak Android. Kalau di Android itu kan ada versinya nih, Android 8, Android 9, Android 10 kan. Iya. Nah, Android itu kalau dia versi yang tinggi, aplikasi di versi tinggi tidak bisa dijalankan di versi bawahnya kan. Tapi Iya. aplikasi versi bawahnya bisa dijalankan di Android yang versi lebih tinggi. Kira-kira kayak gitu nanti pengaruhnya. Oh berarti ada library yang nggak disupport Pak ya sama Ya, yang betul. itu Pak ya? Ya, udah sampai bikin aplikasi desktop belum? Belum pernah, Pak. Bikin GUI. Waktu pakai Android 8 udah pernah bikin sampai GUI belum? Oke. Java Home. Oke, ini dia mencari Java Home, berarti kita harus membuat variabel terpisah untuk path-nya. Kita kembali ke environment. Nah, di sini ada 2 jenis environment, yaitu user variable sama system variable. Jadi ceritanya, ini dia kalau dari errornya, kalau saya kan bekerja berdasarkan errornya ya. Di sini ada keterangannya, you can specify valid JDK location using Java Home. Nah, kita coba membuatnya dengan path environment variable dulu. Jadi di user ini kita akan membuat new, namanya Java Home. Lalu variabelnya itu adalah lokasi dari program file dan Java-nya. Nah, gini. Saya kopikan, kemudian saya kembali, saya tuliskan di sini. Lalu klik, atau bisa browser directory juga bisa ini ternyata.
browser directory, disk PC, C, program file, Java SE. Oke. Oke, di sini udah ada Java Home. Nah, di sini di path-nya yang di sistem variabel kita nulisnya berarti persen Java Home. Nah, nama variabelnya kita panggil /bin. Oke. Move down. Java Home /bin. Oke. Oke, kita coba. Sudah bisa belum menjalankan? Nah, sudah bisa. Berarti tadi ada harus dibikin dua variabel ya, variabel user dengan variabel sistem. Saya ulang lagi. Environment. Nah, edit environment variable. Nah, di bagian user variable tadi kita klik new lalu bikin Java Home. Java Home. Kemudian browse directory-nya kita cari di mana kita mengekstraksi JDK tadi. Nah, di sini. Tapi nggak masuk ke bin, tapi hanya folder atasnya. Kalau di OK kira-kira seperti ini, kalau di OK hasilnya seperti yang ini. Lalu di bagian sistem variabel cari path, variabel path. Di path ini kita tambahkan, kita tadi new, kemudian kita ketik variabelnya persen Java Home. Kalau gede semua ya gede semua, kalau kecil ya kecil semua. Ngikutin kita tadi ngasih namanya gimana. Nah, setelah variabel backslash kita sebutkan folder bin. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, kita lihat kembali progresnya. Welcome, kita next, I accept, next. Kemudian ini akan diinstal di program file x86, nggak apa-apa. JDK-nya di program file Java sekian. Kita next. Cek for update, total instalasi 690, nggak apa-apa, kita cek update. Nah, ini tapi biasanya kalau di bagian update ini agak lama. Tergantung dari speed internet kalian. Pak, boleh minta tolong nggak Pak dibuatin tutorialnya Pak untuk instalasinya karena agak ribet ya. Ngeliat Bapak kayaknya cepet banget gitu. Ini kan sudah saya rekam. Nanti rekamannya saya upload ke YouTube untuk disaksikan berulang kali jika ada masalah. Oke. Oke ya. Sekalian tadi yang di PowerPoint saya share ke grup. Oke, ini udah selesai, kita coba buka. Dia nggak ada update-nya. Kita nunggu. Pertama biasanya modulnya agak lama dipanggil. Kalau untuk setelahnya, insya Allah lebih cepat sih. Tergantung Windows-nya. Biasanya Windows Pro itu lebih kompatibel, lebih gegas. Nah, oke, ini sudah selesai. Kemudian untuk membuat new project di NetBeans, di sini kita perlu klik new project, kemudian pilih Java application, activate NB Java jika diperlukan, lalu isikan nama projectnya Hello World. Nah, untuk merunning tinggal klik kanan run file dari Hello World Java. Jadi nggak membuat kelas. Oke, kita coba. Kita bikin new project. File, new project. Kita pilih, kita pilih with N. Lalu pilih Java application.
Java with N, kemudian Java application. Klik next, kita buat hello world. Already exists hello world 2. Create main class. Kalau kita centang di sini, berarti akan langsung dibuatkan main class. Kalau nggak kita centang, nggak dibuatkan. Untuk awal, kita bikinkan saja langsung create main class-nya. Finish, dia creating project. Nah, di sini sudah ada struktur dasarnya dari si pemrograman Java, yaitu yang pertama adalah package. Package-nya namanya Hello World. Di sini package ditandai dengan gambar kardus diikat. Nah, ini. Nah, ini. Kelihatan ya? Nah, ini gambar kuning ini kayak kardus diikat. Nah, ini. Hello World. Nah, itu namanya package. Kemudian dia ada kelas Hello World 2. Nah, ini kelas lambangnya yang kotak 3 ditumpuk. Ini namanya kelasnya. Nah, kemudian di dalam kelasnya itu ada main. Kelas main yang dijalankan. Nanti semua aplikasi dijalankan di bawah perintah ini, public static void main. Yang lainnya bisa menjadi metode atau kelas tambahan. Oke, kita tuliskan misalkan kalau tadi kita mengenal di penulisan notepad tadi, untuk mencetak tulisan kita menggunakan perintah system.out.println dalam kurung string hello string hello world. Jangan lupa titik koma. Oke. Ini warnanya jadi hitam nih. Kenapa jadi hitam? Karena di situ ada kesalahan ketik. Ini bisa di zoom nggak ya? Nah, ini ada kesalahan ketik nih. Harusnya ini sistem. Sistem. Out println. Kemudian kita jalankan. Cara menjalankannya, diklik kanan, kemudian run file. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat.